Baiklah ya, kita akan memulai kajian kita ya. Jadikanlah Quran sebagai petunjuk hidup untuk keselamatan kita hidup di dunia dan selamatkan kita hidup di akhirat ya. Biasanya 3 orang bapak-bapak, nanti 3 orang ibu-ibu ya. Biar adil, biar ibu-ibu juga kita hargai nanti, jadi bapak hargai. Baik. Pertama kita lihat dulu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita lihat coba ya, ini yang pertama Allah katakan alif lam mim di awal sekali Al-Baqarah ini. Jadi kalau kita ngaji masih kecil itu, ini ayat yang pertama kali dibaca setelah Fatihah ini. Nah, kitab Al-Quran ini Allah katakan ini kitab tidak diragukan lagi. Jangan ragu. Pokoknya apa kata Allah di Quran ini benar. No doubt. Without doubt. Jangan ragu, tambah ragu. Nah, Allah katakan apa? Dia hudan. Dia petunjuk hidup. Jadi kalau orang pingin selamat hidup di dunia ini, ya ini nih petunjuknya. Dia ingin sukses dunia akhirat ini, ya ini petunjuknya ini. Tapi Allah katakan dia jadi petunjuk kalau orang itu bertakwa. Syaratnya kalau ingin Quran ini dijadikan petunjuk hidup, jadilah dia orang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu minimal yang namanya orang bertakwa itu ada 5. Insya Allah kita sudah ngerjakannya 5 ini. 1, percaya dengan yang gaib. Arti gaib itu ada tapi nggak kelihatan. Allah gaib, malaikat gaib, jin, iblis, setan gaib, surga, neraka masih gaib. Nah ini yang pertama. Insya Allah kita sudah ini. Sudah. Cuman yang dimintain gaib itu hanya Allah. Nggak boleh yang lain. Minta ke yang lain itu syirik gitu. Yang kedua, sholat. Insya Allah kita sudah. Yang ketiga, infak. Setiap dapat rezeki kita infak. Insya Allah sudah. Yang keempat, kita percaya dengan kitab Quran dan kitab sebelum Quran. Insya Allah kita sudah. Semua kitab kita percaya semua. Yang asli dari Allah, yang dari Samawi itu pasti semuanya benar semua. Selama tidak dirubah ya. Nah, yang kelima, yakin akan adanya hari kiamat. Inilah 5 syarat takwa supaya kita percaya dengan Quran. Kalau orang punya 5 ini, ada 5 ini dalam dirinya, Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang dapat hidayah petunjuk Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi kalau 5 ini sudah ada sama kita, 1 sudah berpetunjuk dia kepada Al-Quran. Yang kedua, dia jadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Allah kalau cerita beruntung itu dunia dan akhirat. Nah, kenapa kita mesti harus berpetunjuk kepada Quran?
Soalnya kalau orang ini cuekin Quran, ingkarin Quran, dia jadi orang kafir. Padahal dia Islam. Dia Islam, tapi kafir kata Allah. Kalau kamu cuekin Quran, kamu nggak ada 5 ini aja kafir, padahal KTP-nya Islam. Apa benar begitu? Ya kita lihat aja ayat selanjutnya, ayat 6 dan 7-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri tingkatan atau tidak, engkau beri tingkatan mereka tidak akan beriman. Allah telah menutupi hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi Allah kasih tahu kalau orang mengingkari ayat 1 sampai 5 tadi, Allah katakan kalau dia mengingkari ini maka dia jadi kafir. Arti kafir itu nutup diri dengan Quran. Dikasih tahu Quran nutup diri dia. Kasih tahu Quran nutup diri, kafir. Kalau bahasa Inggrisnya kan covered. Cover itu nutup diri, membungkus diri. Nah, dikasih tahu nggak dikasih tahu, tetap aja dia nutup diri. Diingatkan nggak diingatkan sama aja, dia tidak akan beriman. Nah, kenapa dia sampai bisa begitu? Karena nggak ada 5 tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Gara-gara nggak punya 5 tadi, Allah kunci mati hatinya dari memahami Quran. Allah kunci mati kupingnya dari dengarin Quran. Allah kunci mati matanya dari melihat Quran. Masya Allah. Dan kalau dia meninggal nanti azab yang sangat perih selama-lamanya. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, ini Allah yang ngomong sudah 14 abad yang lalu. Cuman kita jarang membaca artinya, itu aja. Makanya berkali-kali saya sangat salut sama Raden Ajeng Kartini itu. Begitu dia disuruh ngaji dulu masih kecil waktu zaman Belanda oleh bapaknya hebat juga ya, zaman Belanda, Bupati Rembang suruh anaknya ngaji. Nah, begitu anaknya ngaji, almarhum Kiai Soleh Darat gurunya. Jadi dia nggak pernah baca artinya. Ya orang dulu kan nggak ada, orang kalau dibaca artinya kan zaman Belanda itu dianggap itu sesat artinya dulu. Jadi antara Ajeng Kartini protes, Yai katanya, kok aku belajar bahasa Belanda diartikan, kok aku belajar bahasa Inggris diartikan, kok ini belajar ngaji nggak diartiin? Oh nggak bisa nih, terlalu suci. Bisa. Kok begitu Yai? Terlalu suci. Akhirnya hebatnya Raden Ajeng Kartini, coba. Kalau begitu mulai minggu depan saya tidak mau ngaji lagi. Hah? Ya guru ngaji bupati zaman Belanda kan hebat sekali. Dia nggak mau ngaji lagi anaknya, coba. Paksa almarhum gurunya itu menerjemahkan. Hebat. Dulu saya begitu saya baca sejarahnya, oh luar biasa ya dia, luar biasa itu. Nah dengan baca artinya jadi paham kita, jadi paham. Makanya kalau kita naik haji itu selama stok masih ada itu selalu dikasih Quran terjemahannya. Kemana kata Indonesia, nah kasih terjemahan bahasa Indonesia. Pulang kemana? Ke Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Kemana? Ke Cina, dikasih bahasa Cina. Surat 3 ayatnya 138 139 coba. Surat 3.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Coba lihat ayat ini, Allah Ta'ala, inilah Al-Quran ini bayanul linnas, penerangan bagi manusia. Jadi siapa saja ingin terang kupingnya, terang telinganya, terang hatinya, terang otaknya, baca ini Quran. Baca. Dia bayanul linnas, Masya Allah. Dan bukan saja bayan, Allah Ta'ala, dia juga adalah petunjuk hidup. Dan dia juga pelajaran. Allah ulangi lagi, tapi bagi orang bertakwa. Untuk penerangan bisa seluruh manusia, tapi jadikan dia petunjuk hidup, bertakwa. Maka Allah Ta'ala, kalau kamu sudah jadikan ini petunjuk hidup, Al-Quran ini, maka Allah Ta'ala, jangan kamu merasa hina hidup di dunia ini. Jangan kamu merasa bersedih hati hidup di dunia ini. Kamulah orang-orang yang the best people on this planet. The best people on the world. Kamulah orang yang paling hebat di dunia ini. Yang ngomong Allah, bayangin coba. Tapi kalau kamu jadikan Quran ini sebagai petunjuk hidup, sebagai pelajaran, Allah katakan, kamulah orang yang paling hebat di dunia ini. Yang ngomong Allah, bukannya saya. Kalau saya ngomong ya, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe no, maybe wrong. I am just human being like you too. Saya kan manusia, bisa iya, bisa enggak, bisa benar, bisa. Tapi kalau ngomong Allah pasti kan. Nah makanya kita itu mesti rajin membaca Quran, mengaji Quran. Masya Allah, Masya Allah. Makanya saya ada pengajian YouTube juga ini, setiap jam 8 pagi dan jam 8 malam, setiap hari selama Corona ini. Siapapun juga bisa ikut. Orang dari mana-mana itu, seluruh dunia. Jadi ya kadang-kadang 200, paling tinggi 240. Oh 200, 170 paling. Itu tiap hari itu, tiap hari terus. Kenapa ya? Kita ingin ngejar apa yang Allah katakan ini. Nah selain daripada itu juga, kenapa Allah suruh kita itu mengaji Quran? Coba lihat surat 6 ayatnya 51. 651. Ibu-ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 651. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Sadaqallahul adzim. Orang yang telah mempermainkan agama, dia paham agama, dia enggak ngamalinnya, itu namanya mempermainkan agama. Kemudian yang kedua, Allah suruh peringatkan orang itu dengan Quran. Kenapa harus diperingatkan Quran? Supaya orang tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Jadi kitab yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu ini Quran. Jadi ingatkan orang dengan Quran supaya orang jangan masuk neraka.
Jelas-jelas ini kan. Nah kemudian lagi Allah katakan lagi, ingatkanlah setiap diri itu, karena mereka nanti itu tidak ada penolong di dalam neraka tadi. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang didapati. Dan nanti itu Allah, dia di sana nanti dikasih minuman seperti besi mendidih, masya Allah. Terus menerus azab kekal, nggak ada ampun, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang judes, bengis. Kalau kita selama ini kalau pikir malaikat ya, malaikat itu anggun, baik, senyum. Kalau yang menjaga surga, kalau yang menjaga neraka, bengis, nggak ada ampun. Jangan coba-coba, misalnya ada orang yang misalnya nih rombongan kita ini mau masuk surga nih, surga di sini ada pintu neraka, kita lihat, oh kok siapa nih kayak patung ini berdiri nih, mukanya cemong, serem nih. Kita lihatin, apa lo katanya, mau masuk neraka lo, waduh, serem. Nah malaikat yang di surga baru yang anggun, baik. Nah cuma makanya Allah tadi ingatkanlah orang itu dengan Quran. Ingatkan dengan Quran, bayangin, jangan ingatkan yang lain, ingatkan dengan Quran. Karena ini pasti benar dan sudah terbukti. Bayangin aja nenek kakek dulu kita kalau dia ngaji ini juga yang dibaca. Bapak ibu kita kalau dia ngaji dulu ini juga yang dibaca. Sekarang kita juga kalau ngaji ini juga. Anak kita nanti ngaji ini juga. Cucu kita nanti ngaji ini juga. Cicit kita ngaji nanti ini juga. Kalau dia ngaji pasti Quran, nggak ada Quran yang lain, sudah terbukti. Nggak ada perjanjian baru, nggak ada perjanjian lama, ini aja. Nah, makanya Allah ingatkan orang dengan Quran, ingatkan orang juga. Dan supaya orang juga jangan bahaya juga, bukan saja bahaya neraka, termasuk bahaya dunia. Termasuk supaya jangan bahaya dunia. Mari kita lihat surat 7 ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Lihat ayat ini. Allah katakan kitab Al-Quran ini kami turunkan pada kamu itu bukan menjadikan kamu susah, bukan menjadikan kamu repot. Enggak, kata Allah, bukan. Malah sebetulnya Quran ini peringatan, pelajaran bagi orang yang beriman. Jadi kita ini ada warning. Ini loh, kamu nanti kalau mati kesini kalau baik, kesini kalau ke surga kalau baik, kalau neraka kalau buruk. Nah ini namanya warning kan? Karena kita pasti mati ini, pasti mati ini. Apalagi kalau kita ingat 2-3 bulan yang lalu tuh. 3 bulan yang lalu Bapak Ibu, di rumah saya itu kan masuk area kampung tuh. Belakang masjid, depan masjid, kanan masjid, kiri masjid. Satu hari itu mengumumkan yang meninggal semua, beda-beda orang. Betul. 3 bulan yang lalu itu. Aduh, Masya Allah. Mengumumkan meninggal di belakang, mengumumkan meninggal di depan, kanan kiri. Masya Allah. Hangat-hangatnya betul pada waktu itu. Nah, jadi karena kita ini Allah kasih warning kita dengan apa? Dengan Quran ini. Jadi kalau kita baca Quran tahu, oh ini baik, oh ini buruk. Kalau kamu baik surga, kalau kamu buruk neraka. Dan ngaji Quran ini enak. Kenapa saya katakan enak? Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Lebih 9 kali Allah ulang-ulangi itu. Gak ada dosa nggak diampuni. Dulu saya pikir syirik nggak diampuni. Ternyata setelah kaji lagi, oh syirik yang orang sampai mati syiriknya. Kalau dulu dia syirik, dulu dia punya jimat, dulu dia punya isim-isim dulu. Setelah dia
usia 50 tahun dia tobat, hilangkan semuanya itu, semuanya diampuni. Itu berkali-kali. Itu hebatnya di Quran. Hebatnya di Quran. Ada orang nanya kepada saya, Pak, gimana ya Quran itu kok kalau orang mencuri dia bilang dipotong tangan. Ya, saya bilang. Terus pertanyaannya apa? Wah, berarti nggak cocok dengan zaman sekarang. Saya bilang, jangan lihat ayat itu aja, lihat ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya apa? Allah kata, kecuali kalau dia tobat. Dia tobat, dia beriman, beramal soleh, enggak itu. Saya bilang makanya kalau ngaji lihat lagi, jangan lihat ayat yang itu aja. Ada lagi ini yang nanya lagi, Pak, kok Quran itu anu sekali katanya. Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Masa orang itu nuduh istri aja dicambuk, itu. Terus kalau dia yang bersumpah, satu lagi, kalau dia misalnya berzina, dia derah 80 kali. Saya bilang, jangan lihat ayat itunya tuh, terusin lagi bacanya, terusin lagi ketemu, kecuali kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh. Nah cuman kadang-kadang orang kan bacanya cuma ayat itu, padahal itu masih terusin lagi. Makanya kenapa kalau di Quran itu Bapak Ibu sekalian ada namanya ain. Ain itu kayak satu alenia. Jadi kita baca satu alenia itu. Nah ini satu alenia, satu cerita itu. Nah selain disambung dengan ayat-ayat yang lain. Baik, jadi Quran ini sebetulnya banyak yang memudahkan kita sebetulnya. Tapi kalau kita mengingkari, nah itu Allah marah betul mengingkari. Udah dikasih tahu nggak mau tahu, itu yang Allah marah itu. Marah Allah itu. Coba kita lihat surat 7 juga ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sadaqallahul azim. Jadi kita lihat ini ayat ini, Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nggak percaya dia cuekin aja tuh. Qurannya di rumahnya ada banyak sih Qurannya, yang terjemahan bahasa Indonesia ada, terjemahan bahasa Inggris ada, terjemahan bahasa Belanda ada, tapi dicuekin semua. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang cuekin Quran, orang-orang nggak percaya Quran, Allah katakan dan menganggap enteng Quran itu, mereka itu tidak dibuka pintu berkah dari langit. Berarti doa nggak dikabulin, amal nggak diterima. Nauzubillah. Dan juga tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Itu bahasa Allah itu. Tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Masya Allah, nggak mungkin lah. Jangankan kan ontanya, kaki onta aja nggak bisa masuk lubang jarum. Berarti tidak mungkin masuk surga kalau dia ngingkari Quran, anggap enteng Quran ini. Malah Allah katakan nanti dia dikasih tikar tidur dari api neraka, selimut dari api neraka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Masya Allah. Kayaknya kalau kita dengar Quran itu sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Masya Allah, masya Allah. Nah ini peringatan buat kita semua termasuk saya. Kita semua termasuk saya. Jadi kalau saya ngaji begini bukan saja ingatin Bapak Ibu semuanya, termasuk saya sendiri, harus yakin betul dengan inilah kitab satu-satunya yang sudah terbukti nggak akan berubah sampai hari kiamat. Inilah yang menyelamatkan kita supaya kita ini jangan masuk neraka. Mati pasti. Kalau mati cuma dua pilihan, surga atau neraka. Kapan nyiapin surganya? Di dunia ini. Nah ini penting sekali. Nah sekarang kalau kita ini misalnya kita nggak baca Quran, kita ngaji Quran, apakah dosa? Dosa. Yang ngomong dosa Allah, bukan saya. Mari kita lihat coba. Suratnya 20, ayatnya 100. Jadi kita lihat ini, Allah katakan siapa saja yang cuekin Quran,
Nggak percaya Quran, Allah katakan dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mikul dosa. Nggak akan bisa dosa itu dihilangkan kecuali kalau dia ngaji. Dan Allah katakan lagi, nanti di hari kiamat setelah sangkakala ditiup, mereka nanti di padang mahsyar yang ngomong, ya Allah, kita tidak hidup di dunia ini kecuali 10 hari. Tapi kata orang yang paling lurus jalan hidupnya, dia bilang enggak 10 hari. Salah kamu 10 hari itu. Cuman sehari. Nah, jadi kita diingatkan ini karena kita ini enggak terasa loh, karena saya aja enggak terasa udah usia sekian, ya Allah. Perasaan saya masih 30 gitu. Si 25 itu tak tahu sekian, ya Allah. Enggak terasa benar. Sebentar sekali hidup itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini jangan sampai kita telat ini. Ada orang nanya kepada saya, dia sudah agak dewasa dia, Pak, saya kalau ngaji itu enggak, cuman saya sholat sama sedekah saya enggak tinggal. Saya bilang udah bagus Bapak itu, udah bagus. Tapi kalau lihat tadi kan saya dosa dong. Ya saya tanya dulu, Bapak kalau Bapak sholat bacanya apa? Fatihah, Fatihah Quran enggak? Ya Quran. Nah, baca kalau Bapak ayat, Bapak baca ayatnya. Quran lah. Ya itu kan Quran juga kan. Nah minimalnya di situ. Tapi yang paling bagus sekali kalau dia ingin jadi orang yang hebat betul itu, yang menjadi orang yang paripurna, yaitu ngaji, sholat, infak sedekah. Itu udah hebat sekali itu. Kalau itu udah hebat itu. Itu menjadi manusia ulama itu. Ulama. Padahal dia cuma 3 aja. Bagaimana kalau saya nggak bisa Arabnya? Saya adakan jemaah juga yang sudah pada dewasa dia cuman baca Arabnya dia nggak bisa, dia baca, saya bilang baca artinya aja. Kalau saya hatam juga, ya hatam juga. Ini dia bahasa Arab ini karena nabinya orang Arab. Injil asli itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Kok dari Allah kok bahasa Ibrani? Ya nabinya orang mana dulu? Taurat asli bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bahasa Kebeti. Loh kok bahasa Kebeti? Padahal dari Allah juga. Ya lihat nabinya. Kalau nabinya orang Indonesia, bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia, betul. Nah cuman kalau misalnya nabinya orang Arab, sahabatnya orang Arab, diturunkan bahasa Indonesia di Arab. Wah kata nabinya, saya nggak pernah ke Indonesia, saya nggak pernah belajar Indonesia. Sahabat-sahabatnya juga mana kita tahu bahasa Indonesia. Dicuekin ini. Nah makanya kan Masya Allah sebetulnya Quran ini luar biasa. Baik, mana 3 amalan untuk jadi ulama itu? Mari kita lihat surat 35 ayat 28. 35-28. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas wad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Kita lihat coba yang dari 28-nya surat 35 ayat 28. Allah katakan sesungguhnya ciptaan Allah itu banyak, antara lain manusia, binatang ternak, binatang melata, dan beda-beda warnanya. Tapi yang paling takut kepada Allah, Allah katakan adalah ulama. Allah maha tinggi lagi maha pengampun kepada para ulama itu. Jadi ulama itu hebat sekali itu, spesial itu. Nah cuman ulamanya harus kriteria Allah. Kalau ulamanya kriteria manusia nggak bisa, ibu-ibu nggak bisa jadi ulama, bapak-bapak nggak bisa jadi ulama. Tapi kalau menurut kriteria Allah, Allah untuk jadi ulama itu cuma 3. 1, baca Quran. 2, sholat. 3, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Ada 3 ini, inilah ulama. Malah Allah dan bukan saja ulama, kalau kamu punya 3 ini, kamu tidak akan rugi dalam hidupmu. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Untung kan kalau nggak rugi itu. 3 aja nih yang paling ngaji, sholat, infak. Ngaji, sholat, infak. Kamu tidak akan rugi. Udah jadi ulama, nggak rugi. Ada lagi di akhiratnya pahalanya sempurna. Ada lagi di akhiratnya kamu diberikan, di akhirat dan di dunianya diberikan keberkahan. Ada lagi Allah maha pengampun atas dosa-dosa kamu,
Ada lagi Allah mensyukuri perbuatannya, Masya Allah. Luar biasa. Nah cuman itulah, karena kalau ingin berbuat baik itu ada syaitan yang menghalangi. Ada syaitan itu yang menghalangi. Makanya tadi yang Imam baca tadi ada salah satu ayat, Rasulullah itu mengeluh kepada Allah bahwa umatku telah cuekin Quran, umatku telah ngabaikan Quran. Padahal itu Nabi masih hidup loh itu. Nah apalagi sekarang udah 14 abad yang lalu, apalagi berarti. Mari kita lihat coba yang Imam baca tadi itu surat 25, surat Furqan. Salah satu yang Imam kita baca tadi surat Al-Furqan ayatnya 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad adallani anidh-dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Shadaqallahul azim. Sungguhnya dia setan telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Al-Quran telah datang kepada aku dan adalah setan itu memang tidak mau nolong manusia. Yang ada setan itu ingin manusia celaka, nggak ada dia ingin nolong manusia. Jadi jangan orang itu berteman sama setan. Dan makanya Rasulullah ngomong, ya Rob, umatku telah cuekin Quran, umatku sudah nggak baca Quran. Sedih juga ya Rasulullah itu. Kenapa umatku nggak baca Quran? Padahal inilah tuntunan yang paling baik, tuntunan yang tidak akan berubah dan tidak ada orang bisa merubahnya. Tapi sayang umatku mencuekin Quran ini. Ya itu karena setan itu. Setan itu pada nggak suka, makanya kita lihat aja. Kalau misalnya untuk pengajian itu saya susah, kecuali orang-orang terpilih kayak bapak ibu di sini. Yang kedua, misalnya kalau sholat kan susah juga. Yang ketiga, infak sedekah susah, karena ini ada setannya. Setan itu supaya kita ini celaka. Makanya kita gerogotinya itu. Nah tapi kalau kita ini, makanya kenapa Allah katakan, kalau kamu ingin sukses dunia akhirat, kamu itu, orang beriman itu harus ngaji. Ngajinya juga harus baca ta'awuz juga. Coba lihat suratnya 16 ayatnya 97. Kita lihat coba yang ini Allah katakan, barang siapa yang beriman beramal soleh, laki perempuan, Allah katakan siapa aja. Allah nggak lihat apa dia orang Afrika, apa dia orang Arab, apa dia orang mana aja. Siapa yang beriman beramal soleh, kemudian laki perempuan, Allah katakan kehidupannya pasti baik. Yang maksudnya kehidupannya meskipun nggak kaya-kaya tapi normal. Kehidupannya lebih baik. Dan kami balas lagi di akhirat nanti lebih baik lagi. Ya semua orang kan pingin sekarang begini kan. Pingin semuanya orang itu ya hidupannya baik, normal gitu. Allah katakan apa syaratnya? Harus ngaji. Tapi ngajinya syaratnya harus baca ta'awuz. Bila kamu baca Quran, Allah akan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Itu syarat dari Allah itu. Kalau buku lain enggak. Tapi Quran harus baca. Bila kamu baca Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Spesial banget Qurannya. Sampai Allah langsung, bila kamu dah baca Quran, baca ta'awuz dulu. Ta'awuz itu artinya auzubillah itu. Bila baca Quran, bacalah ta'awuz dulu. Supaya kamu itu sukses, senang, bahagia dunia akhirat. Nah, syaratnya mesti ngaji. Dan juga sebetulnya kalau kita ngaji itu banyak kelebihannya. Banyak kelebihan ngaji itu. Coba kita lihat di surat 20 ayatnya 124. Barang siapa yang cuekin Quran, peringatan Allah ini Quran. Siapa cuekin Quran, siapa yang enggak mau tahu Quran, maka Allah katakan hidupnya di dunia ini sempit. Dan di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia protes kepada Allah, ya Allah kenapa aku jadi buta begini? Dulunya aku melihat. Allah katakan, ingat enggak kamu? Dikasih mata enggak pernah melihat Quran.
kasih hati nggak pernah memahami Quran, kasih kuping nggak pernah dengerin Quran. Maka Allah katakan pada hari ini kamu dijadikan buta, dan azab Allah di akhirat ini Allah katakan lebih kekal, lebih sangat. Ini warning, peringatan dari Allah. Coba kalau kita misalnya nggak baca Quran, kita itu no clue. No clue itu artinya tidak ada aba-aba. Tapi kalau kita baca Quran, oh kita udah tahu kalau mati, kalau nggak surga neraka. Kalau dia ini orang baik, orang soleh, amalnya banyak pasti surga. Kalau ini amalnya buruk, nggak sholat, nggak ibadat, pasti neraka. Jadi kita udah tahu nih. Kalau kita baca Quran, tahu. Tapi kalau nggak baca Quran, nggak tahu. Jadi udah hidup di dunia sempit, matinya sengsara lagi. Waduh, nauzubillah. Coba kalau dia baca Quran. Coba kalau dia ngaji Quran. Mari kita lihat coba. Ayatnya surat 58:11. 58:11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Kita lihat coba ya, ini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu diundang ngaji majelis taklim Masjid Al-Muqarrabin oleh Pak Budi, kalau kamu diundang ngaji, Allah katakan, lapangkan waktu kamu datang hadir majelis taklim itu. Allah nanti akan melapangkan masalah kamu, masalah rezeki, masalah rumah tangga, masalah keluarga, Allah lapangkan itu. Itu janji Allah itu. Kamu hadir, kamu mudahkan, lapangkan waktu hadir majelis taklim, Allah mudahkan kamu. Bukan saja dimudahkan, Allah kata kalau kamu ada perintahnya, kan dia ngaji itu ada perintahnya suruh berdiri bisa melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Allah katakan maka dia diberi lagi harkat derajat tinggi di dunia dan di akhirat, insyaallah, dan dikasih iman, dikasih ilmu luar biasa. Makanya mudah-mudahan dengan kita ngaji ini sehingga terinspirasi buat kita untuk kita mengaji. Dan bagi Bapak Ibu yang biasanya sering menggunakan Zoom, itu ada Zoom-nya kami itu jam 8 pagi, jam 8 malam setiap hari, kecuali kalau libur saya ada acara. Jadi misalnya ini jam berapa nih? Nah, nanti jam 8 saya sudah ada lagi di Zoom saya itu untuk siapapun juga di dunia ini. Dan itu free of charge. Jadi kita ngajakin orang ngaji. Kenapa? Ya inilah yang petunjuk yang paling benar, nggak akan berubah sampai hari kiamat, sudah terbukti kan. Coba kalau dia orang itu nggak tahu isinya Quran, kan sayang sekali. Allah nanya nanti, loh kamu dulu kenapa nggak ngaji Quran? Ditanya, tapi pernah di Masjid Muqarrabin kita baca Quran, ngaji Quran, sholat jemaah, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Itu malaikat melaporkan kepada Allah, betul kata Allah, benar, dia benar, surga dia. Muqarrabin ya, surga. Muqarrabin, surga. Laporan malaikat Muqarrabin, surga semua. Allah katakan, ya, Muqarrabin surga semua. Tante-tantenya Muqarrabin masuk surga semua. Jangan sampai ada yang tidak. Waduh. Bapaknya juga demikian. Ya kenapa? Karena kita ngaji. Pagi, sore kita ngaji. Nah, di sini ada majelis taklim, kita hadirin. Ada ibu-ibu di sini, ya, cuma saya nggak sebut namanya. Masjid tutup pun tahajudnya dia subuhnya masih di dalam masjid sini, masih di luar masjid ini. Karena dia merasa nggak enak di rumahnya. Ada, tapi saya nggak usah sebut namanya. Ada salah seorang ibu. Padahal corona tutup, tapi dia nggak enak di rumah. Dia sholat aja dia di sini. Subuhnya, tahajudnya di sini. Di
di situ di pelataran itu. Ada kan, tahu kan? Ada. Luar biasa saya bilang itu, masya Allah. Saya bilang, waduh ini luar biasa, ibu itu hebatnya itu. Nah, karena dia merasa rumahnya dekat dan dia merasa nggak enak di rumah sendiri karena udah biasa di masjid. Tapi itu luar biasa. Saya salut lagi. Apalagi amalan dia yang saya salut itu satu lagi. Dia sanggup itu mandikan mayat itu. Banyak orang takut. Beliau itu kada orang mandikan mayat dia. Biasa aja. Waduh, itu amal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak sembarangan orang. Ya, dia juga istri pejabat, bukannya orang biasa-biasa. Dia istri pejabat. Dia istri jenderal. Tapi dia sanggup itu. Luar biasa itu. Tidak semua orang. Bapak-bapak tidak semua bapak-bapak, ibu-ibu tidak semua bapak. Itu ada itu. Tapi saya nggak sebut namanya. Cuman itulah kenyataan yang ada. Dan saya omongkan ini bukan saya di sini aja. Di YouTube saya omongin, di mana saya omongin. Karena saya salut. Salutnya itu seperti itu ya. Hebat sekali itu. Dan dia nenek kakeknya itu dari masih ada hubungan dengan pendiri Muhammadiyah. Kakeknya apa neneknya itu yang masih ada hubungan dengan Muhammadiyah. Yang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Jogja. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pengajian kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, jadikanlah anak cucu mantu kami menjadi orang soleh dan solehat, sehat walafiat, dapat menjadi penolong agama Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan semuanya kita di hadir ini, semua kita di Masjid Al-Muqarrabin ini, Bapak Ibu semuanya menjadi ahli surga semua. Berikanlah kepada kita kebahagiaan dunia akhirat. Berikanlah kekuatan fisik, mental, lahir batin kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.